Tangerang itu juga bilang ini bukan penyebabnya karena bapak pernah sakit apa, pernah konsumsi apa, pabrikannya udah segini. Nah dari situ kita down dong. Apa yang mau diobati kalau misalkan pabrikan segini? Karena kan dokter juga ngomong sejujurnya kan, nggak ada yang harus ditutupin. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Boleh kenalan dulu nggak sih kita biar sama-sama tahu namanya siapa, umurnya berapa? Namanya Amalia, ini suamiku Adam Syah, ini anakku namanya Arcelo. Umur berapa? Akunya, Kaliannya 29 dong. Aku 34. Oke. Boleh cerita dikit nggak sih? Dulu kalian nikah umur berapa sih? Nikah umur 25. 25. Kalau aku Masih 25. muda ya sebenarnya ya. Gila dok. Kalau suami berapa umurnya kemarin? 28 ya berarti ya? 28, 29 Kurang lah ya. lebih. 29. Oke, berarti kan sebenarnya kamu masih termasuk muda ya. Mulai promilnya tuh umur berapa sih? Waktu sebelum ketemu kita nih, ketemu aku. Ya, jadi kita tuh nikah tuh 2017 dong. Nah, kemudian di 2018 belum ada tanda-tanda tuh. Nah, akhirnya kita mutusin buat promil di 2019. Mulai dari situ tuh kita tes sperma dan segala macem. Tapi promil kita tuh nggak komplit dok, cuma screening awal doang. Nah, dari situ mulai lagi. Akhirnya kita coba cek sperma suami karena ternyata screening aku baik-baik aja gitu. Ternyata didapat OAT gitu loh dok. Nah, Itu berarti udah tahu lama dong ya, Udah tahu dari lama. awal promil. Udah tahu lama dok. Dan dokter dari situ juga bilang kita coba untuk ini ya treatment katanya pakai inseminasi gitu. Oh, berarti pernah insem ya? Belum sampai situ dok. Baru akan. Dan ternyata pas screening aku pas selesai itu didapat sel telur tuh kecil-kecil dan dokter menyarankan ini kayaknya kalau untuk inseminasi ketemu kecil. Jadi dicoba pakai IVF aja karena percuma kalian udah inseminasi ternyata gagal karena keberhasilannya kan kecil ya dok. Gitu. Udah akhirnya kita coba ganti rumah sakit. Udah berapa rumah sakit ya? Di Depok udah, di Jakarta juga udah keliling. Kita coba ke dokter-dokter lain gimana tanggapannya, apakah sama atau enggak. Ternyata hasilnya sama, bahkan ada yang lebih buruk dong. Di tengah-tengah perjalanan itu up and down pokoknya. Apa tuh, boleh diceritain? Jadi di 2019 mulai itu rumah sakit pertama, terus kita coba lagi di tahun yang sama itu ke dokter di rumah sakit Tambak. Ternyata didapat suaminya dan sakit ternyata dari screening total itu dok. Sakit ada apa? hepatitis B. Oh, Nah dari situ dokter malah nyuruh berhenti dulu deh promil, berobat dulu. Iya. Terus gimana dok? Ya udah, jadi kalian berobat dulu. Dan berobat itu panjang prosesnya dok. Disuruh berhenti dulu promilnya, sedangkan tujuan kita untuk promil. Akhirnya berobat dari wah, malah itu pandemi juga dok. Akhirnya ya udah kita selesaiin dulu deh sakit ini dan kita coba promil lagi dan didapat kita coba ke terakhir itu ke rumah sakit situ. Dari situ udah screening total. Nah, apalagi ya hormon, kita tes hormon di situ dong. Suami apa namanya? Terapi hormon 3 bulan. Dari terapi hormon ternyata nggak naik dok, nggak ngangkat. Itu sempat stres tuh. Iya. Dia sempat nggak mau. Ya, dari situ. tapi dulu kamu pernah sakit apa nggak sih, kayak kena virus atau masalah gangguan atau kena masalah testisnya gitu? Enggak sih dok. Aman aja Enggak sih, ya sebenarnya. Aman aja. Jadi kita Ya mana-mana aja kita. Padahal yang terapi yang hepatitis juga kamu tuntas kan? Iya. Dan dokter di Tangerang itu juga bilang ini bukan penyebabnya karena bapak pernah sakit apa, pernah konsumsi apa, pabrikannya udah segini. Nah dari situ kita down dong. Apa yang mau diobati kalau misalkan pabrikan segini? Karena kan dokter juga ngomong sejujurnya kan, nggak ada yang harus ditutupin. Akhirnya udah dokter bilang begitu, jadi kita harus gimana nih dok? Berhenti dulu deh, karena kalian kayaknya udah dari awal bilang bahwa perjalanannya gini-gini, masalahnya gini-gini, dan kayaknya ruwet gitu loh. Ditambah penyakit ini juga, kita juga kasih tahu itu
coba relax dulu, berhenti dulu, mana tahu juga nanti ngaruh ke badan. Akhirnya kita berhenti dari situ, sambil suami tetap terapi hormon dong. Dari situ olahraga juga. sempat olahraga juga, udah Olahraga berapa kali tuh? Setiap hari. itu kita belum akupuntur itu. Oh belum. Gitu. Nah selesai Tapi dari selama abis terapi gitu sempat hamil nggak sih? Enggak, Atau enggak. keguguran gitu? Enggak, Belum sama ya? sekali belum. Itu juga aku doanya gimana ya, orang-orang lain tuh bahkan dikasih Cepatnya. bukan dikasih pernah hamil gitu walaupun nggak jadi gitu. Betul. Rasanya apa sih gitu, aku tuh ngerasa gitu. Bahkan aku sama sekali nggak pernah ngerasa itu hamil tuh gimana gitu selama 5 tahun itu dok. Akhirnya udah ke dokter lagi setelah jalanin aktivitas yang disuruh, relax segala macem. Akhirnya suami cek sperma dan spermanya itu kurang lebih 2 juta dan itu morfologinya jelek banget dong. Jelek banget. Itu kayaknya hasil-hasil yang sebelum ketemu aku ya. Iya Iya. dong, jelek banget itu. Bahkan untuk inseminasi pun nggak disarankan. Percuma aja buang-buang duit bu, Iya katanya betul. gitu. Jadi kalian ya IVF ini ya jalannya. Wah dari situ kita pikir, udah sempet dok mau IVF ngikut lelang juga ya pernah. Iya betul. Mau ikut lelang IVF juga udah pernah. Terus kita mikir, karena kan itu pertimbangannya berat ya dok. Yang pertama untuk finance juga, terus yang kedua mental kan. Karena di sisi lain aku juga kerja, suami kerja pulang malam, ketemu juga cuma malam doang atau nggak Sabtu Minggu. Banyak lah yang kayak gitu, kayak gitu. IVF ya termasuk big deal lah. Gak Mm-mm. semuanya orang tuh mau Iya. bukan sekedar uang tapi ya perasaan, Betul. waktunya juga. Iya. Dan akhirnya dari situ kita mutusin, yaudah kita akupuntur yuk. Itu saran dari salah satu dokter di situ dok. Ikhtiar terakhir ya katanya gitu untuk sebelum kita lanjut ke IVF coba akupuntur deh. Kita belum tahu dok apa itu akupuntur gitu kan. Yaudah yuk akupuntur, nyari-nyari disaranin sama dokternya di sini. Akhirnya ketemu deh, berjodoh sama dokter Feli. Tapi kita sempat nggak dapet kan? Iya nggak dapet slot. Karena kan memang Tiba-tiba ada orang iya, yang nggak jadi. nggak jadi Kita masuk langsung gitu. udah buru-buruan. Ayo udah. Harusnya belum. Tapi aku ingat juga waktu itu pas pertama datang kan ya, kalian juga bilang komplain, ya aku udah coba nih macam-macam. Sperma juga kayaknya udah dicoba kok segitu-segitu aja. Iya. Dan aku bilang pun waktu itu pada saat itu yang aku inget ya, ya udah kita coba aja. Kita nggak pernah tahu juga kan. Siapa tahu setelah hasil terapi berubah gitu. Tapi waktu itu yang kamu siklusnya waktu itu emang udah masih agak 2 bulan Iya gitu, betul masih. dok. Siklusnya parah sih. Jadi kayak kalian berdua tuh ada faktor pemberat suami iya, kamunya juga siklusnya juga emang mensnya kayak jarang-jarang Nggak gitu teratur. kan. Bahkan pernah 4 bulan dok nggak dapet itu. 4 bulan 3 bulan yang aku pikir ya udahlah biasa aku gitu. Dan ternyata yang ngaruh dan juga berat badan ya dok susah turunnya gitu. Walaupun udah diet segimanapun ya segitu-gitu aja mentoknya gitu. Begitu deh. Akhirnya kita akupuntur, kita komitmen karena kan dokter bilang nggak boleh skip segala macam, pola hidup juga harus diubah. Betul. Banyak yang berubah dari hidup kita semenjak akupuntur tuh dok. Karena komitmen ya dok, niat gitu kan. Akhirnya selesai. Di tengah-tengah itu juga proses buat untuk komitmen akupuntur juga ribet ya, susah ya. Iya. Karena kita berdua kerja dok. Waktunya buat Dari ketemu waktunya. tuh dok. Tapi kalian berhasil tuh 12 kali bener-bener seminggu 2 kali Karena memang kita udah memang Udah udah niat, disiapin. udah niat. Ya udah. Ya udah kita ayo niat. deh, udah. Tuh, kita harus on time gitu Dan kan. aku bilang waktu itu kan kalian masih muda, jadi nggak ada hal yang nggak mungkin sih. Nah kita cobakan bener-bener, yuk komitmen maksimalin bener-bener apapun terapinya ya udah kita coba seakan-akan Iya, ini yang terakhir Iya nih. betul. Karena aku juga masih ingat dokter Feli pernah bilang pertama kali kita ketemu di ujung itu dokter bilang nggak bisa janji apapun Iya, gitu, semua balik ke kalian gitu. Dengan hasil yang begini ya kita cuma bisa doa aja. Atau ada mukjizat. Ada sih yang begitu. Dokter Feli mencoba menguatkan tapi dengan kenyataan yang fakta gitu. Ya udah dong nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Karena apapun yang udah kita lakuin, terapi hormon, apapun juga hasilnya segitu-gitu aja gitu dong. Terus kemarin kan abis 12 kali ya, kan 12 kali aku ingat banget, yuk
penentuannya adalah analisa sperma ulang. Betul, betul. Karena apapun promilnya kalian pasti tergantung dari hasil endingnya si bapak. Dan kamu kan waktu itu masih turun tapi belum yang signifikan banget. Jadi gue bilang, kayaknya kita terusin atau enggak, coba kita lihat dulu deh. Iya, betul. Respon nggak sih sebenarnya abis aku puntur, gue bilang gitu kan. Nah, Terus hasilnya ternyata gong di situ dok, gong banget. turun dari sebelum aku puntur, Iya, bisa-bisanya begitu. Jangan kan kalian, aku aja juga lumayan depresi ya. Terus kan gue bilang, coba aja. Sambil kalian juga bilang kan, aku masih mau persiapan dulu dok, mau persiapan segala hal ya, emang endingnya IVF ya kan. Sampai akhirnya kalian pikir, ya udah mau diterusin atau enggak, ya udah deh, kayaknya keputusannya kita coba aja lah natural ya. Iya. In between tuh pas lagi habis menerima hasil apa sih yang aku tuh penasaran, kan kita nggak ketemu ya, nggak ketemu setelah habis aku puntur 12 kali tuh sama sekali nggak ada ketemu tatap muka ngomong hati ke hati. Iya. Apa sih yang kamu rasain? Sedih Bapak rasain dong. gitu. Wah sedih dah. Wah kita udah keluar segini biaya, terus usaha udah segini gitu, kok makin turun. Aku sempet DM juga dokter Wendy katanya, dok kok hasilnya segini dok ya, bahkan jauh di bawah sebelum aku. Bingung juga dokter Wendy bilang. Kemudian aku juga DM dokter Wendy, dok gini, ya bu gimana ya, kita coba lagi yuk untuk sesi berikutnya. Dokter bilang gitu ya. Ya dok nanti dok ya, aku bilang gitu. Atau dokter bilang awal 2022 Januari gitu. Dokter tiba-tiba DM aku, dokter Feli bilang kayak gitu. Dan udah semenjak dari hasil sperma suami selesai, kita udah pasrah dok, udah berserah aja. Ya udah, kalaupun nanti mau IVF, kita nabung dulu, kita usaha lagi gitu. Pokoknya kita kuatin bener-bener segala sisi sampai kita bener-bener udah oke, siap kita mau IVF, tapi mungkin nggak sekarang. Dari situ udah lepas itu dok, rasa menggebu-gebu gitu dok, kayak dulu sebelumnya gitu, lebih ikhlas gitu. Selama berarti kan udah total 5 tahun ya kalian nikah sampai sebelum punya anak gitu. Pernah ada nggak sih lika-liku dalam rumah tangga? Aku tahu lah, maksudnya semua orang juga tahu pasti yang pernah nonton. Nggak mudah sekedar datang ke dokter pasti kan sekedar cerita perjalanan promilnya. Ada nggak sih di untold story gitu? Sempat kalian ngapain? Apakah sempat ada berjuang apa? Ada dok, macem-macem. Bahkan yang disuruh sama mertua, disuruh sama ibu sendiri. Biasalah kan dok, orang tua kan pengen yang terbaik semua. Kita coba deh terapi ini. Bahkan kita pernah yang paling ekstrim nyobain jeruk nipis dok, diminum bener-bener jeruk nipis. Jumlahnya hampir 32 biji. Itu diperes aja dok. Asam lambung. Gimana dok. sehat? Dok, gimana ya rasanya? Tapi sehat dok, rasanya tuh bener-bener kayak detox sebenarnya. Cuma kalau mau diulang enggak deh, terima kasih. Banyak yang bilang kan gitu, coba deh pakai jeruk nipis sehari itu 2 minggu dok. Jadi dari jumlahnya dikali 2 sampai paling tinggi itu 32 biji kita minum bareng-bareng. Dan setelah minum itu nggak boleh minum air putih dulu, tunggu 30 menit baru kita minum air putih. Menyiksa sih dok itu. Berarti Bapak juga minum waktu itu? Minum juga. Berdua-dua berapa iya. bulan tuh? Ada sebulan. Depok. Cuma karena jumlahnya Masya Allah ya, tinggal lagi 1 biji langsung minum dong, itu nggak boleh ada jeda. Iya, kalau dijeda ulang lagi. Iya. Dari awal. Iya, wah. Sehat tapi ya tuh leher juga ya. Terus pernah juga ngikutin urut kata orang tua, cuma nggak pernah lagi 1 kali itu aja dok, karena perut sakit kan dok, itu nggak direkomendasikan sih sama sekali, nggak, jangan deh. Nah, gitu deh, apalagi ya. Minum, makan telur mentah dok, makan telur mentah itu udah macam-macam lah dok, yang omongan orang-orang tua kita turutin dulu deh. Gitu, Telur ya, mentah juga ya. udah dok, udah semuanya macam-macam bener. Aduh, tapi kalian sehat sampai sekarang ya setelah mencoba itu semua. Iya, kebal dok. Tapi selain itu ya, kalian pernah nggak sih kayak ngobrol hati ke hati kalian berdua Oh, iya. setelah menunggu kayak lama?
Iya. Pernah ngobrol nggak sih kayak apa sih kayak Tuhan nih kayak gini sih sama kita gitu? Pernah dong, sering malah. Sering banget. Kayak setiap pulang kerja kita tuh ngobrol gitu. Ada momennya kita capek sendiri dong nunggu. Kayaknya gimana ya kita ini apa nggak dikasih ya bagaimana gitu ya. Sampai emosi itu udah keluar semua dong. Jadi kayak banyak yang seperti aku juga. Jadi di kantor tuh banyak teman-teman seumuran gitu kan dok. Ada yang nunggu juga. Mereka udah duluan dan mereka nggak ada apa ya cerita-cerita soal baby, soal kelahiran, soal hamil. Cuma mereka nggak enak untuk ngomong sama kita. Jadi rasanya kita tuh kayak terbelakang sendiri gitu loh dok. Banyak juga apalagi omongan-omongan orang lain gitu banyak sih dok yang Gimana kalian caranya biar tetap maju di antara perasaan-perasaan yang campur aduk gitu? cuek dok, cuek. Karena mikirin iya, udah lah gitu. udah. Kita yang Walaupun sakit banget. Cuma kita nggak bisa ngontrol omongan orang ya dok. Yang bisa kita kontrol cuma pikiran kita aja. Semakin masukin ke hati ya semakin stres. Ya udahlah. Semangat aja terus, Iya. maju terus. Terus maju aja terus. Terus ya, kan waktu itu setelah akhirnya kan kalian waktu abis terapi akupuntur kalian nggak akupuntur lagi, nggak Iya. ngapa-ngapain. Berarti kan itu pas tiba-tiba the good news come tuh waktu lagi kalian pas nggak expect apapun lah ya, Iya. kurang lebih gitu. Waktu itu tiba-tiba kepikiran mau tes pack itu gimana? Soalnya kan emang mensmu tuh nggak jelas kan, Iya. 3 bulan yang kayak orang ya emang begitulah siklusmu. Betul. Itu Kepikiran pengen tuh gimana ceritanya? itu epic sih dok. Momen itu epic banget. Jadi karena kan ini apa siklus nggak benar tadi ya dok. Betul. Dokter bilang dari mulai start 2022 Januari yang dokter WA itu sampai April itu nggak hate dok, nggak sama sekali hate. Dan aku biasa aja karena aku pikir ya udahlah udah biasa begini kan. Nah terus sampai aku sempat pulang kampung kan dok. Nah, terus ibuku tuh punya perasaan mbak coba deh tes pack karena udah lama loh ini 4 bulan biasanya kamu nggak selama ini udah lah bu udah biasa gitu. Akhirnya aku sempet bohong juga sama ibuku dong bilang udah tes pack kok tapi negatif saking nggak mau ditanya-tanya terus dok. Udah Ya lah, udah biar cepet iya, aja biar ya. cepet. Udah lah itu pulang dari kampung aku tuh punya perasaan nggak enak dong sama sekali aku nggak ada rasa apapun. Terus kok aku bilang sama suami kok udah 4 bulan aku nggak mens gitu, aku takutnya nanti ada kista atau segala macam yang Iya, jelek dia gitu pikir loh, Dok. begitu. Mikirnya gitu. Akhirnya iseng tes pack. Aku bilang aku dulu. Udah, aku beliin ya, aku ke apotek sekarang ya. Aku tuh Beliin yang dok bagus. sebenarnya Dari yang tadi punya- sampai yang bagus iya, ya gitu. aku tuh sebenarnya punya tes pack bagus dibeliin sama dia awal pertama kali nikah. Sampai aku hamil itu sampai expire tuh nggak kepake Iya, dok. nggak pernah dipakai. Karena nggak positif jadi itu expire aja dok. Akhirnya beli Tadinya tuh apa sih buat kenang-kenangan ya? iya Iya. dok. Nah ini Momen udah bahagia. dipakai-pakai nih sampai expire ya udah buang aja lah akhirnya beli yang murah dulu deh, beli yang murah. Tuh, itu nggak ada perasaan apa-apa dok, aku nggak ada perasaan apa-apa. Aku pikir ini apa ini, aku pikir kok garisnya 2. Yang dulu aku expect bahwa gemeter atau apa gitu, ini nggak ada rasa apapun karena saking lossnya gitu perasaanku, udah ikhlas gitu ngejalaninnya. Akhirnya loh aku bilang sama suami ini kok garisnya 2, aku bilang coba cari lagi. Jadi coba percaya dong. Udah nih Salah kali ini, salah. salah. Perasaannya tuh malah denial ya, bukan bahagia ya. Benar dong, benar. Perasaannya Ini kayaknya out of the salah. box ya. Salah ini kayaknya. Dulu pernah begitu juga dong, coba seminggu nggak head, tes pack sampai gemeter sampai nangis, ternyata negatif. Saking seringnya begitu dok. Jadi perasaan ketika dapat garis 2, loh salah ini. Iya, salah. ini. Malah kayak ngeyel nih salah nih. Dan malah kita ketawa-tawa aja. Salah. Itu bisa aja dia salah. Canda ini. Baru kali ini ya. Akhirnya kita ke dokter pertama kalinya. Ke dokter itu untuk ngelihat apa ini nggak mens ini kenapa nih gitu. Ternyata ketika di USG sama dokter
Bu ini udah 3,5 bulan ini. Allah Akbar, dari situ pecah dok. Percaya ya. Iya, Ada fase iya. itu. Wah udah dari situ yang pecah cair semua. Nggak percaya sama sekali, ini kayak keajaiban dok. Langsung ke dokter, aku WA dokter Feli, dok ini nggak percaya dokter, ya ampun. Aku aja ya waktu itu pas dapet kamu kabarin hamil, aku inget tuh kamu bilangnya, dok aku tuh udah 3,5 bulan tuh nggak sadar hamil, aku aja masih tiap hari lari-lari terusnya ngejar kereta, dok ini aman ya bayinya. Betul, betul dok. Karena kan kerjaku tuh pakai transportasi umum dok. Aku masih pakai TJ, masih pakai KRL yang desek-desek kan, bahkan masih lari, apa naik turun halte segala macem. Nggak kepikiran bahwa ternyata hamil udah. Insya Allah. Terus ternyata Tuhan kasih berkata lain. Apa betul. rasanya tuh kayak pas lihat pertama kali USG udah 3,5 bulan tuh udah gede Udah banget gede. kan, udah bener-bener kayak kelihatan baby banget nih. Iya. Pasien-pasien di sini cuma apaan tuh? Iya. Oh terus udah pecah pokoknya, pecah nelfon Saya keluarga. sempat tanya ke dokter, Iya. ada siapa dok? Dalam perut. Sudah tidak percaya. Siapa? Gak percayanya. Iya. Loh, Kok digerak-gerak kok ada? Itu siapa? Jadi dok, karena kita udah selesai dari analisis sperma dia yang down itu, kita tuh jarang untuk HB dok, jarang. Paling ya kalau misalkan nggak capek, ya udah. Nah dari situ tuh bingung. Jadi bukan kayak dirutinin 2 hari sekali. Iya, yang tadinya rutin ya, kapan ini enggak lagi dok. Ya udahlah ngalir aja kalau kita mau. Ternyata bener yang dokter-dokter pada bilang bahwa kalau misalkan kita relax, semua akan ngalir. Betul. Udah lepas aja lah, jangan dipikirin. Karena ketika kita udah mikirin itu akan jadi beban sendiri. Lepas aja lah udah. Itu ngaruh banget dong. Apa relax ya kita jadi Iya, ngejalanin ya udah. Udah. Kan sekarang udah ada si Arcel ya. Iya. Sekarang dia udah gemes banget tuh. Lucu banget. Gak bisa tuh dia. diem. No. Nggak boleh gimana? Nggak boleh main, nggak boleh. Sekarang gini, kamu kan udah ada Arcel. Dengan kesempatan langka ini, kapan lagi sih kalian bisa bikin kenang-kenangan? Coba kan, mumpung ada Arcel, coba deh kalian bikin pesan-pesan buat si Arcel. Anggaplah 10 tahun lagi Arcel udah paham banget sama pesan-pesan kalian. Kalian boleh deh kasih pesan-pesan buat Arcel perjuangan sama ini. Amin. Lu pakai ibu kali ya. Jangan nangis tuh. Gimana ya? Nangis kan dia ikutan nangis. Kalau ngomongin anak tuh susah gitu Iya. ya. Lagi kan yang udah kita jalanin gitu. Berharapnya sih dia nanti kalau gede ingat orang tua terus gitu. Boleh dilihat Arcelnya. Kasih pesan. Kayak anak spesial ada ini yang ditunggu 5 tahun gitu kan ya. Kayak dari up and down gitu lah. Ibarat kata ya kita ya setelah dapetin wah bersyukur banget. Allah gitu ya, syukur gitu. Kasih rezeki yang gak berlimpah lah sepertinya gitu ya. Yang kita udah nggak berharap dikasih gitu dong. Iya. Nggak dikasih juga ya udah nggak apa-apa gitu loh. Sejalannya aja dikasihnya kapan ya, kita udah terima, kita udah pasrah aja udah. Ternyata semua tuh ada waktunya dong. Dan waktunya ya ini. Waktunya Tuhan tuh pas kalian Betul. lagi bener-bener ya legowo ya. Iya betul dong. Buat pasangan-pasangan yang kayak kalian, boleh kamu kasih pesan-pesan juga nggak sih buat sama-sama pejuang? Bisa di mana semua dokter bilang kayaknya nggak mungkin deh kalian hamil alami, tapi ternyata ada aja tuh miracle Tuhan kasih Betul. di saat yang tepat. Pesannya tetap berdoa. Iya. Karena menurut kita pribadi yang udah kita jalanin ya dok, kekuatan doa itu ngaruh banget ternyata dok. Doa orang tua gitu, doa kita berdua gitu, sama usaha. Karena kita nggak pernah tahu doa yang mana akan dijabah gitu. Dari sekian banyak doa, Ya
salah satunya itu. Kalau dari Bapak boleh juga, soalnya jarang-jarang nih cowok ikutan tapping. Biasanya suka kerja atau kemana. Mumpung ada Bapaknya, boleh disampaikan juga nggak pesan-pesanmu buat yang dengar? Iya, kalau dari mana ya? Mungkin masih sampai saat ini sih masih nggak percaya aja. Udah punya anak gitu kan, udah sampai 1 tahun 4 bulan gitu kan. Gitu. Dan selama ini kita pikir apa ya? Kita cuma buat berdua doang gitu kan. Waktu cuma berdua gitu, udahlah fokus aja berdua deh gitu. Fokus nanti apa? Kalau punya anak nanti aja dulu deh gitu. Ya ternyata kalau alam ya Allah kasih ya itu pas 3 bulan baru dapet kan, jadi shock juga. Makanya kita udah langsung kita udah punya anak gitu. Ini harus dijaga benar-benar gitu. Ini doa jawaban dari Allah ya, Tuhan di atas itu yang udah kita tunggu selama 5 tahun itu. Jangan disia-siain lah anak ini gitu, spesial gitu. Oke, itu lah, nggak bisa diinin lagi. Nggak berkata-kata. Susah ya sampai nyangkut di tenggorokan. Karena benar-benar nggak menyangka dong, ternyata kita dapat anak gitu. Aneh perasaan menjadi orang tua dia dong. Kadang kita capek tapi sayang banget. Kita capek tapi pengen lebih capek lagi buat cari uang buat dia gitu. Tujuan hidup nih berubah. makin jelas, benar, merubah banget. Jadi tapi setelah ada Arcel, kalian tuh kayak makin mesra nggak sih sebenarnya? mesra. Soalnya kalian kan datang ke sini kan happy terus, selalu kayak positive vibe banget. Terlepas apapun kondisi kalian ya, waktu dulu datang ke sini tuh kalian selalu kayak positive vibe. Oke, aku bisa. Ibu juga terutama sih yang kayak aku yakin banget nih aku pasti berubah. Habis terapi pasti hamil. Padahal ya waktu itu pas kita terapi juga ada bunga. Apapun terlepas itu kamu ya tetap berusaha. Kasih om. Iya. Tuh. Nah, untuk ngatur waktunya sih dong agak sulit ya sekarang. Apalagi anak lagi aktif-aktifnya gitu. Ya sehari-harinya, jadi kalau misalkan kita lagi berdua ya udah disempatkan untuk berdua dong. Tapi kalau emang kita lagi nggak bisa ya udah anggaplah kita bertiga inilah yang jadi ininya, sumber bahagianya lah dong. Jadi nggak harus kita bertiga aja, nggak usah berdua, bertiga aja nggak apa-apa. Karena rasanya tuh kalau kita berdua kurang, ada yang kurang gitu. Betul. Dong. Iya, ada yang kurang. Asel, no, gimana? Nggak boleh mana? Nggak boleh. No, tapi dilakukan. Gemes banget sih dia. Iseng. Duduk situ, duduk. Tapi dia lumayan anteng loh dibanding anak. Iya. Amazing banget. Makanya buat pejuang garis 2 tuh jangan pernah sendiri, jangan pernah ngerasain, karena banyak banget teman-teman itu di luar ya, banyak. Iya. Harus sama-sama ya. Betul. Sharing cerita sih dok, sharing cerita ini gimana, karena kalau kita merasa sendiri ya kita makin terpuruk gitu. Ya udahlah, anggap aja kita nunggu waktu masing-masing. Semua itu ada waktunya, no. Bahkan yang sama sekali nggak kita expect ternyata Allah kasih di saat yang tepat. Benar-benar. Makasih banyak loh kalian udah hadir berdua cerita. Pokoknya kalian itu kisah inspiratif di mana yang nggak mungkin pun ternyata masih mungkin. Iya, alhamdulillah. Tuhan jawab doa kalian, keteguhan, rajin terapinya dan kesungguhan kalian. Ini tuh kayak jawaban bener-bener yang murni cerita jawaban atas doa banget deh. Terima kasih banget udah mau hadir, udah mau sharing berdua. Kasih banyak. Terima kasih. Semoga menjadi penyemangat ya buat pejuang-pejuang garis 2 lainnya. Amin. Makasih. Makasih juga buat Dr. Feli jadi penyambung tangan Tuhan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kita akan selalu ada buat Arcel. Iya. Apa ada di samping Arcel, ibu ada di samping Arcel selamanya. Sampai Arcel sukses, gede, tapi udah punya orang di sana. Ya, Iya. ya Nah ya.
Lihat apa dulu? Lihat apa? Kalau cium apa mana? Cium apa? Cium apa? Cium apa? Cium apa? Cium ibu? Cium ibu? Cium ibu? Cium ibu. Cium ibu? Cium ibu?